apa yang kita dialogkan. Nah, sekarang kamu kan bertanya, kalian menuhankan Muhammad dan Allah. Saya tanya dulu, kita pastikan dulu, kamu paham arti Tuhan? Menuruti perkataan Muhammad? Kok lompat pagar? Sekarang mentaati lagi, menuruti lagi. Apakah menuruti dikatakan menuhankan? Saya mau tanya. Ya, apakah kita menuruti itu pasti menuhankan? Perkataan Tuhan? Apakah kamu dengarkan dulu itu? Loh, makanya kamu nggak ngerti apa yang kau ucapkan. Sekarang gini, apakah menuruti itu menuhankan? Ya, sama saja. Adakah kamu sama saja menuruti kepada Tuhan? Jadi kau menuruti bapakmu, kau menuhankan bapakmu gitu. Uco, kau Yesua, kau bilik dulu. Kau bilik dulu. Oh, Cil. Ke sana. Oh, itu menuhankan itu. Kamu jangan macam itulah, Cil. Kamu jangan macam itulah, Cil. Jadi ketika kau menuruti bapakmu, kau Yosua, kau beli dulu cabai 1 kilo. Itu menuhankanlah kau itu. Makanya kau nggak paham apa yang kau ucapkan, nggak ngerti. Makanya saya katakan, bedakan kata menuhankan, mentaati, menyembah. Kau harus paham dulu ini semuanya kata-katanya, baru kau lemparkan. Kau menuhankan nggak tahu, mentaati nggak ngerti, menyembah nggak ngerti. Bahas dulu. Kau taati nggak katanya? Emang kalau kau taati bapakmu, kau menuhankannya? Saya mau tanya. Lo kau nggak ngerti, adik Edi saja mencret. Pak, dia nggak ngerti apa yang diucapkan. Makanya kalau saya mau naik di situ nggak berani dinaikkan. Udah satu-satu, buka mic-nya. Sekarang kita masuk kepada sekarang begini Pak. Jangan begini dulu. Tadi kamu bilang mentaati. Apa kamu mentaati? Saya tanya dulu kamu, apa arti mentaati? Apakah setiap mentaati itu dikatakan menuhankan? Ayo. Iya. Mentaati itu menuhankan. Iya. Mentaati, jadi kalau kamu disuruh mamamu beli cabai, kau menuhankannya. Adakah kamu mentaati perkataan Tuhan? Makanya dengarkan dulu, kita dikasih telinga 2, mulut 1, supaya mendengar orang lain berbicara, baru nyambung. Sekarang saya tanya kamu. Apa yang kau katakan Pak? Jadi itu sebab. Dengarkan. Sekarang mau saya tanya. Apakah kalau kita mentaati itu disamakan dengan menuhankan? Artinya menuhankan? Apa? Makanya dengarkan, Dek. Dengarkan. Pertama kamu harus paham dulu apa itu Tuhan, apa mentaati. Apakah orang yang mentaati menuhankan? Apakah harus menuhankan itu harus mentaati? Makanya kau harus tahu dulu etimologinya Tuhan itu secara etimologi apa. Baru ngerti apa secara terminologinya. Ngerti nggak kata Tuhan etimologi? Secara etimologi Tuhan itu artinya apa? Coba. Tuhan itu sebagai penguasa Pak. Tuhan itu sebagai penguasa. Dari mana itu definisi dari siapa? Hah? Prabowo penguasa Pak Prabowo. Apakah bisa menemukan Pak Prabowo? Siapa yang mengatakan arti Tuhan itu penguasa? Siapa yang mengatakan itu? Kamu jangan mengada-ngada dalam bahasa Indonesia. Kamu jangan mengada-ngada. Kita berbicara bahasa Indonesia. Siapa profesor yang mengatakan atau ahli bahasa yang mengatakan Tuhan itu artinya adalah penguasa? Saya mau tanya. Kamu itu nggak ada bahasa Indonesia aja kok nggak ngerti. Ya, jadi menurut kamu Tuhan itu apa Pak? Oh, berarti kau nggak ngerti. Makanya kau nggak ngerti kan? Saya katakan Tuhan itu. Kau nggak ngerti berarti kan? Penguasa, Pak. Iya, siapa yang mengatakannya? Tuhan itu sebagai penguasa. Jadi aku tanyakan Bapak balik, arti Tuhan itu. Berarti kamu nggak ngerti. Bilang nggak ngerti, biar saya jelaskan. Apakah setiap penguasa dikatakan Tuhan? Apakah Tuhan itu pasti penguasa? Makanya kau ngerti dulu. Beda Pak. Oke, nah, bedakan. Bagaimana penjelasannya? Tuhan itu berarti penguasa. Contohnya Pak. Oke, penguasa itu. Oke. Adakah jika ada seorang menyuruh kamu meninggalkan istrimu? Apa? Ngomong. Adakah kamu menurutinya? Menuruti siapa? Orang yang mengatakan kamu harus ceraikan istrimu. Adakah kamu menuruti orang itu? Ini kok nggak nyambung? Ada batas ya? Pak. Kita menuruti. Kalau kamu yang nyuruh, saya nggak mau dong. Enak aja. Yang lain ada batasnya Pak.
Maksud Loh, saya kamu suruh seperti saya itu, menceraikan istri saya? ada Ya, batas. siapa yang menyuruh kita menceraikan? Karena apa? Apa sebabnya harus jelas kasusnya. Masa tiba-tiba orang di pengadilan Pak, disuruh diceraikan? Ini cuma sebagai contohnya. Kau membuat analogi yang nggak nyambung, itu namanya kias malpari. Kau mengkiaskan sesuatu yang nggak nyambung. Artinya kamu tidak sepenuhnya menuruti perkataan orang. Apa sih lu? Dan Enggak, gimana coba nyambungnya, coba sambungkan dulu ke pembicaraan kita yang awal tadi dengan ucapan ini. Kau buat analogi bagaimana menyambungkan dari apa yang kita bicarakan di awal tentang makna Tuhan. Kayaknya nih Josunya orang gagap ini. Enggak apa-apa, bukan gagapnya jangan dicela juga, bukan. Tapi jelaskan dengan terang gitu loh. Gagap itu kan dari cara ngomongnya. Maksudnya konstruksi berpikirnya itu yang paling penting. Kalau gagap itu subhanallah bukan enggak boleh kita cela. Cuman konstruksi berpikir itu kan ada di dalam otak, akan keluar dengan ucapan. Saya ingin memastikan Anda paham apa yang Anda ucapkan. Itu loh. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwasanya kita menuhankan Muhammad dan Allah. Apa arti Tuhan dan menuhankan? Itu dulu. Nah, ketika kau sudah melewati itu, baru kita bisa nyambung bicaranya. Loh, kok pengertianmu Tuhan sendiri sudah lain dengan pengertian yang dipahami orang, kebanyakan orang, masalahnya. Menuhankan Allah kamu itu berbeda dengan yang dipahami oleh yang mengerti bahasa Indonesia. Itu masalahnya itu. Itu persoalannya, makanya gini, belajar dulu. Kalau sama saya dengan izin Allah, jangankan kamu, Edisnya itu nggak akan bisa jawab, dia nggak bisa jawab dengan saya. Tidak, Pak. Dia cuma bisa cari-cari orang yang nggak mengerti. Pemahaman kamu yang tidak sampai. Oke, sekarang pemahaman kamu apa arti Tuhan? Oke, sekarang pemahaman kamu, silakan jelaskan ke kami supaya kami paham apa arti Tuhan. Sebagai penguasa yang harus disembah, Pak. Penguasa dari mana definisi itu datang? Apakah kamu karang sendiri, buat sendiri, Tuhan atau raja? Adakah kalau ia memerintah? Adakah tunggu dulu, jangan lompat pagar dulu, Joshua, supaya kita pintar, supaya teredukasi. Tuhan itu kau kan menanyakan penguasa, kalian Pak. menuhankan Tuhan, menuhankan Muhammad. Kamu bilang tadi di awal. Sekarang saya tanya kamu Tuhan dulu. Siapa yang mengatakan menuhankan itu? Definisi yang kamu sebutkan itu, siapa yang mengucapkannya? Apakah itu karanganmu sendiri, atau atau kesimpulanmu sendiri, atau kau ambil dari pelajaran ilmu bahasa? Tidak. Oh, karena Muhammad kan, Bapak, karena Muhammad kan mengiyakan orang itu minum darahnya, Pak. Jangan dulu, itu Tuhan dulu tadi jawab. Kau kan menuduh kita. Dengar dulu, kau kan tadi di awal dengarkan. Itu dengarkan. Dengarkan. Tadi kan kau menuduh kita dengarkan dulu, dengarkan. Gantian. Aku dengar kamu ngomong, nanti kau dengar saya, gitu loh caranya. Kamu tadi kan mengatakan menuhankan saya, menuhankan Muhammad. Kemudian kita menuhankan Allah. Pertanyaannya sekarang, kamu ngerti nggak arti menuhankan? Nah, itu KBBI. Kau baca dulu, baca dulu, biar paham dulu arti menuhankan. Tuhan itu artinya apa? Coba baca. Saya ini pelan-pelan loh, saya ajari kamu pelan-pelan. Supaya tidak dibodoh-bodohin terus sama seperti orang Syedi. Jadi kita pahami dulu akar katanya, etimologinya, terminologinya. Jadi habis itu kau bisa betul-betul menguasai. Baca dulu, baca. Dengan ringkas, Pak. Iya, baca dulu, baca. Makanya kalau nggak nyambung, kalau definisinya nggak nyambung, mau kita ujung sampai ujung pun nanti nggak nyambung. Tapi kalau sudah begini, Pak. Ya, di sini baca dulu itu, baca dulu yang itu, baca dulu yang dibuat, dipuja dan disembah oleh manusia. Kau bisa membaca tidak? Baca dulu, baca. Bisa baca tidak? Supaya kita nyambung. Ayo. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja, pelan-pelan. Yang penting jujur gitu loh. Ayo. Baca yang pelan-pelan ya, Yosua, baca. Mic-nya dibuka, Yosua, mic-nya dibuka. Kan di sini dikatakan Maha Kuasa. Sebagai yang Maha Kuasa. Tadi saya mengatakan yang ada nggak mentaati di situ? Ada nggak mentaati di situ? Ada nggak mentaati?
dipuja, diyakini, itu sudah mentaati, disembah. Saya itu sudah mentaati. Nah, oke, sekarang kau masuk lagi. Berarti kalau setiap yang dipuja pasti ditaati. Kau puja istrimu, pasti kau taatin dia. Tidak, Pak. Loh, tadi kau bilang barusan gimana? Si dipuja itu sudah sama dengan mentaati, kau bilang. Kau ngerti nggak? Adakah istrimu maha kuasa? Hah? Adakah istrimu maha kuasa sehingga kamu memuja? Kan kau yang buat definisinya. Gimana sih? Ya, dipuja itu sudah sama dengan mentaati. Kau yang sebutkan. Kau yang menyamakan kok. Sekarang kau tanya saya. Ada batasnya, Pak. Berarti ada batasnya. Berarti dipuja itu belum tentu ditaatin, berarti kan? Itu sebab saya tadi mengatakan adakah kan kau yang dengarkan menuruti yang kau yang mengatakan tadi mentaati. Bahwa kamu di mana di situ mentaati? Menceraikan istrimu. Dengarkan dulu. Tadi kan kau bilang mentaati. Di mana di situ definisi mentaati? Kau bilang memuja itu sama dengan mentaati. Kau yang bilang. Terus saya tanya, apakah setiap dipuja itu ditaati? Oh enggak. Bagaimana? Kan kau yang membantah ucapanmu sendiri. Gimana tuh kamu ini? Jadi makanya Pak, gini. Begini, Pak. Oke. Ada. Jadi gini. Pak, begini, jadi Pak. gini Saya gimana? tanya, Pak. Adakah kamu meyakini, memuja dan menyembah Allah, Pak? Memuja? Adakah kamu meyakini, memuja dan menyembah Allah? Bedakan memuja dengan menyembah, bedakan lagi. Memuja itu kami hari-hari memuja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami bilang itu memuja namanya. Alhamdulillah itu artinya memuja dalam bahasa Arab. Mentaati lain lagi. Makanya harus setiap kata itu kamu pastikan dulu kau paham. Adakah memuja itu mentaati, menyembahnya gimana? Memuja itu sudah hari-hari kita memujinya. Habis makan kita puji, alhamdulillah. Ini sudah satu prekop arti Tuhan, Pak. Tunggu dulu, tadi kan kamu yang bawa barusan tadi. Memuja kau bilang menyembah. Lo memuja itu adakah Bapak menyembah? Adakah Bapak memuji dan menyembahnya? Loh, menyembah itu berbeda dengan memuji. Kamu lakukan itu kepada Muhammad, Pak? Hah? Adakah kamu lakukan itu kepada Muhammad? Apa itu? Melakukan menyembah? Apa? Tidak. Atau enggak arti menyembah? Menyembah lagi. Apa arti menyembah? Sekarang tanya apa arti menyembah? Adakah kamu menyembah? Saya tidak menyembah. Sekarang saya mau pastikan, apakah kamu mengerti arti menyembah? Apa arti menyembah? Kamu harus menuruti, Pak, perkataan itu. Oh, kalau menuruti itu artinya menyembah. Kalau menuruti itu artinya menyembah. Nah, tadi kembali lagi, begini, apakah kamu ketika disuruh bapakmu ke beli cabai, kau menyembahnya? Supaya Pak, tidak bingung ya, tunggu dulu, kan saya ingin pastikan kamu ngerti setiap kata itu. Apakah adakah kamu menyembah Muhammad? Tidak. Apakah menturutinya? Supaya kamu tidak bingung seperti ini, Pak. Begini, Pak. Kok bingung? Kamu yang dari tadi bingung, tidak. Sekarang artinya gini. Kemana-mana. Apa arti menyembah? Apa arti menyembah? Begini, Pak. Begini gimana? Pak, bagaimana kamu apa arti menyembah dulu? Penyembahan kepada Allah, Pak. Bagaimana kamu melakukannya? At-tadallul wal khudu, at-tadallul wal khudu namanya. Merendahkan diri dengan menghindarkan diri. Makna ibadah, dengarkan makna ibadah, beribadah. Ibadah itu datang dari bahasa Arab. Dengarkan, makanya dengarkan. Adakah bagaimana kamu dulu jangan dengarkan dulu supaya begini. Saya berbicara, insya Allah saya memahami apa yang saya ucapkan. Menunjukkan, dengarkan saya. Saya akan berikan definisi satu kepada Anda. Ketika saya mengatakan saya menyembah, beribadah kepada Allah, saya mengerti akar katanya. Dengarkan biar saya jelaskan. Secara etimologi, ibadah artinya at-tadallul wal khudu. Merendahkan diri dan menghinakan diri. Dengarkan. Makanya kamu ini dengarkan biar saya jelaskan. Nanti kau bantah kalau kau memiliki ilmunya. Oh, enggak benar itu maknanya. Oke, Pak. Kau bantah. Dengarkan dulu. Saya ingin menjelaskan. Saya ingin menjelaskan ke kamu. Saya ingin menunjukkan kepada Anda insya Allah bahwasanya saya mengerti apa yang saya ucapkan. Saya memahami apa yang saya ucapkan. Makanya kamu harus pastikan ketika kamu mengatakan sesuatu, kamu juga paham.
Saya katakan bahwasanya ibadah dalam bahasa Arab secara etimologi artinya adalah at-tadallul wal khudu, merendahkan diri dan menghinakan diri. Ma'al mahabbah, bersama kecintaan. Itu namanya ibadah secara etimologi. Secara terminologi arti ibadah adalah ta'atun fima amara bihi, mentaati sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastinabu ma naha anhu, dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Kemudian ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yarda minal qaulin wal amalin adh-dhahir wal batin. Kata ibadah itu adalah secara terminologi adalah sesuatu kata yang dengarkan, biar saya jelaskan. Orang-orang paham. Dengarkan, makanya nanti saya tanya lagi kamu nanti nih. Kita sedang berbicara ilmu, makanya kau dengarkan. Ibadah itu artinya adalah sesuatu yang dicintai Allah dan diridhai Allah, sesuatu yang diperintahkannya, ya, secara zahir atau batin, yang nampak atau tidak nampak, dari perbuatan atau hati, itu namanya ibadah. Paham? Udah pusing kamu. Nah sekarang saya tanya kamu tadi itu apa arti menyembah dalam definisi kamu? Sekarang saya tanya, apa arti menyembah definisi kamu? Silakan. Ya, jelaskan ke kita. Menyembah itu artinya apa? Silakan. Tidak Pak, begini Pak. Tunggu dulu. Oke, tunggu dulu. Begini, Pak. Kamu jelaskan dulu. Saya sudah jelaskan tadi makna ibadah. Tuhan atau Allah, Pak. Sekarang apa arti menyembah? Apa arti menyembah? Jelaskan dulu. Kepada Muhammad, Pak. Aku tanya Pak. Aduh, kamu kamu ngerti nggak apa arti menyembah? Tidak Pak, begini Pak, kamu sudah jelaskan kan tadi. Kamu ngerti nggak arti menyembah? Sekarang menyembah definisi yang kamu pahami Pak, apa? Yang saya pahami tadi sudah saya jelaskan. Sekarang yang kamu pahami apa? Cakap iya atau tidak saja Pak. Adakah kamu yang tadi kamu katakan itu? Apa arti menyembah? Kepada Muhammad? Apa arti menyembah? Kami tidak menyembah Muhammad. Kamu tidak menyembah Muhammad? Tidak. Siapa yang menyembah Muhammad? Kamu tidak menuruti perkataan Muhammad. Nah, bedakan lagi, apakah menyembah itu menuruti? Apakah menuruti itu pasti menyembah? Ya, itu semua itu sama Pak. Makanya kau ngerti nggak apa itu menyembah? Apa itu menyembah artinya? Coba jelaskan dulu. Menyembah Pak. Apa arti menyembah? Apa arti menyembah? Menuruti perkataan seseorang. Oh, berarti menyembah itu artinya menuruti. Dari mana itu definisi itu datang? Tidak Pak, itu adalah salah satu Pak. Tidak Pak, dari mana itu datang? Kamu cari dulu definisi bahasa Indonesia, bahasa kamu, bahasa mana Tuhan. Misalkan. Jadi kamu tidak menyembah kepada Tuhan Pak. Ustaz, ini buang-buang waktu ini Ustaz. Buang-buang waktu saja. Menyembah kepada Allah. Apa arti menyembah dulu? Kan udah saya jelaskan tadi menyembah. At-tadallul wal khudu ma'al mahabbah. Jadi sekarang menyembah itu apa artinya? Apa yang kau pahami? Gini. Pelan-pelan. Apa arti menyembah menurut kamu, Joshua? Coba. Saya ulangi lagi, gampang aja. Begini, Pak. Apa arti menyembah menurut kamu? Begini, Pak. Aduh. Begini, Coba tanya, jawab dulu. Apa arti menyembah menurut kamu? Iya, Pak. Saya mau jawab, Pak. Iya, Pak. Jawab. Oke. Kita harus menyembah seperti ini, Pak. Kita harus menuruti perkataan Tuhan, dan melakukan perintahnya, Pak. Itu sudah menyembah, Pak. Berarti kalau setiap menuruti itu berarti menyembah. Iya, itu kan sudah menyembah, Pak. Kan berarti kalau kamu menuruti bapak kamu, kamu menyembah bapakmu. Itu sudah menyembah. Kau turuti bapakmu, berarti kau menyembah bapakmu, gitu. Memang saya menuruti. Kamu minta makan, kamu kasih makan, kamu menyembah anjing. Ada batasnya, Pak. Ada batas. Enggak, ada batas. Oh, ada batasnya. Berarti kau sendiri sudah membatasi. Artinya bukan setiap menuruti itu dikatakan menyembah. Kau barusan aja mendefinisikannya. Kenapa tiba-tiba kau nggak ngerti nanti ketika kita berdialog? Berarti menyembah sudah mentaati belum tentu menyembah, benar? Karena ada batasnya, benar? Paham nggak apa yang kuucapkan itu? Pak, begini Pak. Barusan kau bantah dirimu sendiri, ngerti nggak? Tuhan dan setengah-setengah. Setengah-setengah apa? Ya. Barusan kau buat definisimu yang membantah dirimu sendiri.
Barusan aja Tengah kau sehat, bilang apakah menyembah itu kau bilang mentaati. Kemudian kau bilang kalau mentaati bapak itu tidak dikatakan menyembah karena terbatas. Loh, kau barusan aja membantah dirimu sendiri dong itu. Begini Pak, kau dengar Pak? Bagaimana? Ayo. Begini. Nggak, tunggu dulu sebentar. Sebelum kita lanjut, kita sedikit rest dulu, menenangkan pikiran. Kau baca dulu yang ditulis di layar itu. Baca dulu. Itu kan bebel kamu. Jangan malu kamu bacanya. Baca. Baca dulu, baca untuk kita semuanya. Baca. Supaya nanti kita nyambung, supaya saya terapin nanti cara semua berpikir sudah kamu. melihat Pak. Baca dulu, baca. Saya dulu membaca bukan melihat. Baca. Baca sama kita. Kau malu baca itu. Menyembah Tuhan yang bukan Tuhan lain Pak. Nanti itu maksudnya. Jadi, kan aren itu sudah sudah. Begini Pak. Begini. Nama Tuhan kita saja berbeda Pak. Nama Tuhan kita masuk lagi itu nanti. Satu dulu menyembah. Ya udah pasti beda lah. Kau Tuhanmu manusia yang dilahirkan, Yesus. Kalau kita tidak, Tuhannya Pak, pencipta langit dan bumi. Maksudnya beda begini Pak. Tuhanmu itu kan orang yang membutuhkan makan. Tuhan kita maha kuasa. Tuhanmu mati. Tuhan kami nggak mati, hidup. Beda lah. Pak, begini Pak. Tuhan kami di dalam Kristen mati kan? Di tiang salib kan? Firman menjadi manusia Pak. Iya, tapi mati kan? Manusia mati kan? Berkata-kata. Mati kan dia? Tuhan, mati kan dia? Firman Tuhan di dalam Al-Quran itu cuma menjadi buku. Siapa yang lebih berkuasa Pak? Iya, firman tapi Tuhan mati kan dia? Mati kan dia? Firman Tuhan di dalam Quran. Dengar. Ya, Tuhanmu itu mati. Tuhan kita nggak mati gitu loh. Tuhanmu mati kan? Iya. Mati tidak kan? Selamanya dia mati. Pada hari ketiga iya, mati dia kan? Mati nggak dia? Itu cuma kedagingan Pak. Sebelum iya, yang Tuhan yang mana, yang daging atau yang bukan? Enggak. Yang Tuhan, yang Tuhan yang mana? Oke, yang daging atau bukan? Begini Pak. Tunggu. Yang Tuhan yang mana yang mati itu? Yang Tuhan yang dagingnya yang mati atau bukan? Yang mana? Yang Tuhan yang mana? Pak, begini Pak. Begini dulu, yang mati itu yang mana? Apakah yang mati itu Tuhan? Baca Yesaya 7 ayat 14. Baca. Berarti yang mati itu Tuhan, yang mati di tiang salib itu Tuhanmu bukan itu? Tuhanmu bukan, bukan Tuhanmu nih. Kau malu, nggak mau jawab. Berarti bukan Tuhanmu. Yang terlihat Pak, karena firman itu menjadi manusia Pak. Untuk apa dia mati? Saya mau tanya, untuk apa? Kamu ajari kita Kristen deh sekarang. Untuk apa dia mati? Oke, baca di Matius, sebutkan aja kau baca dan sebutkan apa? Untuk apa Tuhan mati coba? Malah nyuruh-nyuruh kau. Untuk apa dia mati? Oke Pak, ini jawaban saya Pak di dalam Alkitab. Buka datamu sendiri lah. Matius 1 ayat 22. Coba baca Pak. Baca. Apa di situ kau baca? Masa kau nggak hafal Biblemu? Baca aja sendiri. Enggak. Berarti dia mati untuk apa? Untuk apa? Enggak, sebutkan aja untuk apa mati dia. Sebab apa? Kau baca datamu sendiri lah. Jadi Tuhanmu mati untuk apa coba? Buka. Buka ya Kak. Buka sendiri lah. Kau buka dataku sendiri. Kau nyuruh-nyuruh aku. Untuk apa dia mati? Untuk apa dia mati? Tuhan Yesus datang itu untuk menyelamatkan manusia dari dosa Pak. Oh, berarti kalau dia nggak mati, nggak diselamatkan dosa manusia? Iya, dia datang untuk manusia. Pelan-pelan aja. Menjadi manusia karena dia menyelamatkan umat manusia yang berdosa Pak. Iya, manusia. Karena manusia banyak dosanya, betul? Iya. Oleh karena itu, dosa itu memerlukan pengorbanan atau pertumpahan darah Pak. Tuhan. Pengampunan dosa. Iya, berarti Tuhan harus mati, begitu kan? Ya. Tuhan harus mati kan? Tuhan harus mati kan? Untuk apa tadi? Untuk menebus dosa. Menebus dosa manusia kan? Begini Pak. Tunggu dulu. Di Israel dulu Alkitabmu itu sama kita. Berarti dia datang mati untuk menebus dosa manusia. Benar nggak sih? Pak, begini Pak. Begini. Nggak, tunggu dulu. Kamu percaya nggak dengan itu, keyakinanmu itu? Berarti Tuhan mati. 100%. Tuhan mati. Iya, makanya kau jelaskan. Berarti Tuhan datang mati untuk menyelamatkan manusia. Dia harus mati. Matinya dia itu siapa yang matikan? Siapa yang bunuh dia? Siapa dia kasih mati? Siapa dia kasih bunuh? Katakan, Pak. Siapa dia kasih bunuh? Saya mau tanya. Saya mau tanya kamu dulu. Siapa dia kasih bunuh?
Siapa dia kasih bunuh? Nah, Dia bunuh diri kah atau ada orang lain bunuh kah? Ajari kita dulu toh. Siapa dia orang kasih bunuh? Guru-guru hukum Torah itu menyuruh ajari pelan-pelan kita. Tentara atau kerajaan Romawi membunuh Tuhan Yesus karena membunuh Tuhan Yesus. Tidak percaya. Untuk pelan-pelan ajari kita dulu, ajari kita kau punya keyakinan dulu. Ajaran mereka tidak membenarkan membunuh manusia, Pak. Mereka tapi tidak mereka membunuh manusia. Tapi membunuh Yesus toh? Enggak, saya mau tanya tadi, kita pelan-pelan runut dulu ceritanya. Bukan mereka yang membunuh. Dengarkan dulu. Tapi kita harus runut. Tadi dia datang. Kerajaan Romawi saat itu untuk membunuh Tuhan Yesus, Pak. Yang membunuh Tuhan Yesus itu adalah tentara Romawi, Pak. Tentara Romawi. Kalau seandainya waktu itu tentara Romawi tidak bunuh, tidak terjadi penghapusan dosa toh? Betul tidak? Kan kalau seandainya tentara Romawi tidak bunuh itu Tuhan, dengarkan dulu. Kalau itu tentara Romawi tidak bunuh, dengarkan saya supaya menyambung. Kalau seandainya itu tidak akan. Iya, itu harus terjadi. Saya tahu sudah terjadi apa yang kau sebutkan itu. Dengarkan dulu. Kalau tentara Romawi tidak bunuh, tidak terjadi penebusan dosa toh? Ya. Betul tidak? Betul tidak? Pak, kalau tidak terjadi, kalau itu tentara Romawi tidak bunuh itu Tuhan, tidak terjadi penebusan dosa toh? Betul tidak itu? Kalau iya, tapi itu cuma narasi kan, Pak? Sebab iya, narasinya sekarang lama itu sudah mengatakan. Dengarkan dulu makanya gini. Kalau itu Tuhan tidak dibunuh, berarti tidak terjadi penipuan. Jadi dia harus mati, Pak. Iya, harus mati, betul. Tuhan ini harus mati nih. Oke, dia kalau tentara Romawi tidak bunuh dia itu kamu punya Tuhan, tidak terjadi penebusan dosa toh? Betul tidak? Seperti itu. Oke, Pak, begini saja, Pak. Tunggu dulu, saya jawab dulu. Kau ajari kita dulu, kau punya keyakinan. Berarti kalau itu tidak terjadi, tunggu dulu Kingdom, nanti kamu ke situ Kingdom. Kamu slow dulu situ. Biar dia baca dulu. Kalau itu Tuhan, dengarkan dulu. Kamu pernah kalau itu dengarkan lihat kesaksian Dominus ya, Pak? Dengarkan dulu. Kalau itu Tuhan, dengarkan dulu. Tuhan datang mati di situ untuk apa? Hanya melalui nama Tuhan kita dapat diselamatkan. Iya, dia datang untuk menyelamatkan kamu toh. Dia datang untuk menyelamatkan dosa kamu toh. Manusia yang percaya, Pak. Semua manusia, tapi hanya dengarkan. Bukan itu pertanyaan saya, makanya kita jangan kayak si bolot. Dia datang untuk menyelamatkan kamu dan menghapus. Siapa yang percaya dia mati di situ, dia akan diselamatkan toh. Tujuannya penyelamatan toh dan penghapusan dosa. Dia harus mati toh. Iya, Pak. Oke, makanya dengarkan pelan-pelan. Saya ini kasih konstruksi saja. Aku tolong kamu sekarang sudah. Dengarkan. Berarti Tuhan datang ke dunia untuk mati, menebus dosa, iya kan? Untuk dalam misi penyelamatan. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya itu tentara Romawi tidak bunuh dia, berarti tidak terjadi penyelamatan. Betul tidak? Ya, makanya harus terjadi kan? Makanya harus terjadi kan? Sudah dinubuatkan sebelum iya, bukan itu pertanyaan. Berarti kalau seandainya kan dengarkan, kalau seandainya tentara Romawi tidak membunuh kau punya Tuhan, berarti tidak terjadi penghapusan dosa dan penyelamatan toh, tapi terjadi, begitu kan? Iya, tidak terjadi lah. Kan gak enak jawabnya, saya buat konstruksi enak saja. Terjadi, Pak. Tapi memang Tuhan sudah tetapi terjadi, ya, artinya kalau itu tentara Romawi yang dirasuki iblis tidak membunuh kau punya Tuhan, maka tidak terjadi penyelamatan untuk kau dan tidak terjadi penghapusan dosa untuk kau. Betul tidak begitu? Berarti setan, iblis merasuki orang-orang tentara Romawi membunuh kau punya Tuhan yang tadi sudah dinubuatkan kau bilang untuk penyelamatan dan penghapusan dosa. Betul tidak? Jadi gini, Abang. Oke, Kingdom, kau nggak ngerti. Sekarang saya tanya kamu, Kingdom. Kalau kau punya Tuhan, sekarang gini, itu Tuhan datang mati di tiang salib untuk penyelamatan dan penghapusan dosa. Kau setuju tidak perkataan Yesus itu, Kingdom? Jadi apa yang
apa yang dialami oleh Yesus itu sudah enggak kau. Iya, bukan itu pertanyaan saya supaya kita nyambung enaknya. Tadi kan kamu ingin nyambung nih cerita kami. Udah aku jelaskan sama kau dulu supaya nyambung. Jangan kayak si bolot. Kau masuk tapi tak paham. Nah, jadi saya jelaskan sama kamu supaya kalau kamu mau membantu dia, aku jelaskan dulu konstruksi berpikirnya. Dia mengatakan Tuhan datang itu mati untuk penyelamatan dan penghapusan dosa. Dia harus mati dan itu nubuat sudah dia bilang. Kau setuju tidak itu? Ya, memang itu nubuatan itu harus terjadi dan sudah harus terjadi. Yesus juga berkata demikian. Tunggu dulu, iya dia sudah percaya. Enggak usah panjang-panjang, kita enak TikTok saja supaya kita edukasi. Berarti kan itu nubuat harus terjadi. Makanya iblis merasuki tentara Romawi untuk bunuh kau punya Tuhan supaya terjadi genap nubuatan itu untuk penyelamatan dosamu dan penghapusan dosamu, begitu toh? Kamu dengar tidak? Kamu dengar tidak? Abang mau arahnya kemana? Ya nanti, arahnya nanti. Masa disebutkan arahnya dulu ya? Lanjut, jawab dulu tidak. Kalau tidak setuju, katakan tidak setuju sudah. Karena itu sambungan dari cerita si Yosua. Arah kemananya nanti kok tanya arahnya. Arahnya nanti akan berjalan dengan sesuai dengan ini. Berarti tadi kau bilang, itu kau punya Tuhan datang harus mati. Yang menurut kamu sudah dinubuatkan, dia harus mati untuk penyelamatan dosa kamu dan penghapusan dosa kamu toh? Dia harus mati kan? Itu kau punya Tuhan? Iya. Oke. Berarti kalau seandainya itu tentara Romawi dan yang dirasuki oleh iblis tidak terjadi membunuh Yesus, maka tidak terjadi penghapusan dosa dan penyelamatan, betul tidak? Tetapi terjadi begitu. Ya kan? Kalau itu kau punya Tuhan yang dirasuki iblis, tidak terjadi membunuh Tuhan kau. Berarti tidak terjadi penghapusan dosa dan penyelamatan. Tetapi terjadi menurut pandangan kamu. Kan begitu? Betul? Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Berarti orang yang paling berjasa terhadap penyelamatan kalian adalah iblis dan tentara Romawi. Betul tidak? Saya jelaskan ya Bang ya. Tunggu dulu. Ya, berarti yang paling bertunggu dulu. Kau jawab dulu itu sudah. Abang bertanya kepada Alkitab kami. Berarti berikan kepada kami kesempatan untuk menjelaskan Alkitab kami. Bukan, saya tidak perlu penjelasannya. Saya bertanya konstruksi kalau berpikir Anda saja. tidak membutuhkan penjelasan, nggak usah diskusi. Kalau gitu kenapa kau naik? Makanya kenapa kau nyambung? Kau kan menyambung cerita si Yosua tadi. Jawaban. Saya mau berarti tidak pertanyaannya Abang. Ini nih, King Dong. Berarti kau punya Tuhan toh. Kalau seandainya dia tidak itu mati, timbal balik, bro. Makanya saya tanya, kau jawab yang saya jawab. Berarti kalau seandainya kau punya Tuhan tidak dibunuh oleh tentara Romawi yang dirasuki oleh iblis, maka penggenapan untuk penghapusan dosa dan penyelamatan tidak terjadi toh. Narasi Abang artinya ini orang yang paling berjasa terhadap keyakinan kalian dalam keyakinan penyelamatan itu adalah iblis dan tentara Romawi yang sudah sukses melaksanakan nubuat. Betul? Narasi Abang ini ngawur. Kok ngawur? Makanya perlu kami. Oke, coba. Perlu kami menjelaskan. Sekarang kau jawab dulu. Oke, saya tunggu sudah. Oke, ngomong. Oke. Baik Abang. Yang membunuh Yesus adalah umatnya sendiri, yaitu orang Yahudi. Orang Romawi itu hanya alat yang dipakai untuk kalau tidak ada orang Yahudi yang menyuruh Yesus untuk dibunuh, apakah akan terjadi pembunuhan? Tidak. Berarti sekarang tunggu dulu. Jangan lagi dulu. Berarti tadi enggak, saya supaya paham kau punya maksud, saya supaya paham. Dengarkan dulu, nanti kau ngomong tadi. Dengarkan dulu. Saya ingin menyampaikan, berarti karena orang Yahudi tadi dia mempengaruhi tentara Romawi dan juga iblis yang merasuki tentara Romawi dan merasuki orang Yahudi, maka mereka membunuh Tuhan kau punya Tuhan dalam bentuk penggenapan untuk penyelamatan dan penghapusan dosa. Betul tidak? Yesus itu Mesias. Ini tunggu dulu, kau tadi nggak mau jawab, sekarang Kingdom sudah masuk pula kau. Jangan diganggu. Tadi si Kingdom. Oke, ngomong. Diam dulu kau Yosua, biar Kingdom yang bicara.
Berarti, oke, lanjut Kingdom. Sekarang kau dulu. Nanti saya dengar narasi. Abang. Iya, sebentar Abang ya. Silakan, jadi yang membunuh eksekutornya memang tentara-tentara Romawi. Tetapi abang lihat ketika Yesus diperhadapkan di Pilatus, Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun yang dibuat oleh Yesus. Ya, itu Pilatus sendiri yang berkata bahwa saya tidak menemukan kesalahan apapun yang dibuat orang ini. Yesus sebenarnya tidak pantas untuk dihukum, tetapi karena desakan daripada orang-orang Yahudi sendiri, seperti kalau abang ingat kasus ini, sorry itu sih aja ya, abang ingat kasusnya Ahok. Itu di demo. Jangan melebar, malas aku. Jangan melebar, ini masalah Yesus kau larikan ke. Nanti orang dibilang. Contoh. Nanti orang bilang nanti. Nggak nyambung. Oke, saya nggak kesana. Iya, jaka sembung bawa golok katanya nanti tidak. Itu sudah. Iya, baik bro. Ini hanya nyambung. contoh aja sih sebenarnya. Tapi begini. Iya, tapi nanti orang bilang, jaka sembung bawa golok katanya kau malu kau. Ya, berseru, berteriak meminta Yesus disalibkan. Makanya ketika itu Pilatus berkata bahwa orang ini tidak bersalah, tetapi karena dipaksa, akhirnya Pilatus dia mencuci tangannya tanda tidak bersalah dan dia tidak mau menanggung darah orang ini. Katanya Pilatus seperti itu ya. Makanya Yesus akhirnya dijatuhi hukuman mati. Itu karena permintaan orang-orang Yahudi sendiri. Dan abang, dilaksanakan eksekutornya. Oh iya. Eksekutornya tentara Romawi. Mereka itu dirasuki iblis bukan? Kalau abang berkata bahwa dirasuki iblis, saya bertanya. Saya berkata itu tidak dirasuki iblis. Ya. Tapi mereka bukan karena digoda iblis ya. Abang. Saya bertanya ini, kita ini tidak ada penghujatan di sini. Saya bertanya toh. Iya. Mereka kan dibawa kaisar. Diam dulu kau Yusuf. Tadi kau nggak mau jawab. Sekarang Kingdom bicara, kau mau jawab. Kau tutup dulu. Ini 1 lawan 1 saja. Oke, lanjut. Diam dulu. Tadi disuruh jawab, tidak mau jawab. Si Kingdom masuk, kau masuk pula. Masuk Kingdom. Jadi tentara-tentara Romawi ini mereka itu kan di bawah komando. Namanya juga prajurit. Pasti yes sir kepada komandannya, betul nggak? Komandannya, oke, ya, yes sir. Ya, jadi ketika eksekusi itu, ya keputusan itu diputuskan, maka dia diserahkan kepada para algojo, para tentara Romawi untuk dicambuk, untuk disiksa, untuk disalibkan. Itu atas apa? Permintaan orang-orang Yahudi sendiri. Dalam bentuk penggenapan nubuat tentara Romawi itu dirasuki iblis. Tidak, mereka itu melakukan itu dengan sadar ke atas perintah. Iya. Oke, sudah cukup. Nah, sekarang berarti orang Yahudi dan tentara Romawi itu adalah orang yang paling berjasa dalam kesuksesan nubuat tadi itu, dalam bentuk penyelamatan dan bentuk pengampunan, ya penghapusan dosa yang kalian yakini toh. Itu semua sudah. Baik, saya bacakan. Dengarkan dulu, sudah di dalam perjanjian lama itu sudah tertulis, Pak. Berarti orang Yahudi tadi itu dan orang tentara Romawi adalah orang yang harus mendapatkan reward, betul ya? Orang yang harus mendapatkan balasan toh, reward ya, karena sudah sukses membunuh Tuhan. Mereka di surga atau tidak? Tentara Romawi itu di surga. Di surga. Dengarkan dulu, dengarkan. Jawab dulu. Enggak melebar itu, masih di situ. Berarti orang yang paling berjasa adalah Yahudi tadi itu, dan tentara Romawi beserta algojo-algojonya telah mensukseskan pembunuhan Tuhan dalam rangka menggenapi nubuat untuk menghapuskan dosa kalian dan untuk penyelamatan kalian. Berarti orang yang paling berjasa ini adalah Yahudi tadi itu dan algojo tentara Romawi. Setuju tidak? Mereka ini orang yang terbaik. Abang. Ya begini. Dalam bentuk nubuatan, penggenapan nubuatan itu kan kalau tidak. Makanya saya tanya dari tadi, kalau tidak ada Yahudi tadi, kalau tidak ada tentara Romawi, tidak terjadi itu. Tidak terjadi penggenapan. Sebab itu terombang ambing kalian, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian sudah. Abang, Tuhan kalian kalau tidak mati. ada Yahudi, kalau tidak ada Yahudi, mungkin cerita tentang Allah juga nggak akan ada. Kalau nggak ada Yahudi, karena dengarkan cerita dulu tentang ini, Allah nanti jangan lompat pagar. Ini dulu, kamu setuju? Seharusnya konsekuensinya kamu setuju. Apa yang saya membantu kamu sekarang? Saya tidak sedang membantah kamu.
Berarti orang yang Sekarang paling Abang mau berjasa. membantu Dengarkan saya ini dulu. dalam hal Jadi apa, kan kamu Abang? sudah saya dengar pelan-pelan. Saya dengar. Nah sekarang giliran saya berbicara, Oke, kamu lanjut, dengar, nanti kau Abang. jawab. Gitu loh Kingdom. Kita sudah sering dialog kan. Jadi Ya, siap. dalam bentuk penggenapan nubuat yang kalian yakini, supaya anak manusia ini mati di dalam tiang salib, dalam tujuannya untuk adalah penghapusan dosa dan penyelamatan untuk kalian yang kalian yakini, dibantu oleh secara langsung atau tidak langsung oleh Yahudi tadi yang benci dengan Yesus, dan dibantu oleh tentara Romawi sebagai algojonya membunuhnya. Berarti kalau mereka ini tidak berkolaborasi, tidak memfitnah Yesus, tidak dibunuh oleh tentara Romawi, berarti kan misi penyelamatan itu tidak terjadi. Artinya mereka ini adalah orang yang mensukseskan nubuat. Betul? Artinya berarti begini, Abang. Dengar dulu. Berarti mereka ini orang yang mensukseskan nubuat kalian tadi itu, bentuk penyelamatan Pak, itu. pasti akan terjadi. Berarti iya pasti terjadi, sudah terjadi yang kalian yakini maksudnya. Berarti mereka ini adalah orang yang paling berjasa dalam keyakinan kekristenan kalian. Betul? Oke, Abang. Jawab Jadi, dulu. Enggak, itu pertanyaan. Dia Ya. adalah orang yang paling berjasa dalam keyakinan kalian, betul? Oke, kalau saya ikuti permainannya Abang, oke, saya bisa lihat si yes karena jasanya mereka. Maka orang yang paling berjasa tentunya orang yang paling banyak mendapatkan pahala. Sebentar, Abang. Oke, lanjut. Oke, jawab. Abang, sebentar, Abang. Saya dengar, ayo. Oke, Abang dengarkan ya. Berarti enggak, tunggu sebentar. Saya bilang sama permainannya Abang aja. Yosua, berarti kamu harus dengarkan Kingdom. Maka orang yang paling berjasa untuk mensukseskan nubuat itu adalah kejujuran Yahudi. merupakan permainan bagimu ya Kingdom. Oke. Saya ikuti kejujuran permainanmu, itu Abang. sebuah Sebentar, permainan Abang. bagimu ya Kingdom ya. Enggak usah ikut campur dulu, Mbak. Enggak usah ikut campur dulu. Berarti kejujuran itu sebuah Enggak permainan usah ikut buatmu ya. campur dulu. Enggak, Oke, saya, poin, saya noted. senang dengan Cantik. Kingdom, jujur dia. Kalau Yosua tadi tidak jujur, silakan ya. Kakak cantik, Jujur diam itu dulu. permainan, kata Baik, si Abang, saya ikut Kingdom. permainan Abang. Oke, saya ikuti permainannya Abang, bahwa Abang berkata karena jasa orang Yahudi dan para prajurit ini maka keselamatan penembusan itu terjadi. Oke, saya ikuti ya. Jadi kalau tanpa mereka, berarti nubuatan tentang Yesus dan kedatangannya dan kematiannya itu, kalau tanpa mereka maka Yesus belum akan datang. Ya, tetapi untuk penggenapan nubuat itulah Yesus harus datang. Dan Abang tahu, hukum mati yang dipakai oleh orang-orang Yahudi bukan salib. Ya. Hukum mati yang dipakai oleh orang-orang Yahudi adalah dirajam pakai batu sampai mati. Itu hukum Yahudi. Tetapi kenapa harus dihukum pakai hukum mati di salib? Karena hukum yang saat itu berlaku adalah hukum orang-orang Yunani, ya, prajurit Romawi. Beda dia. Demar istrinya itu, jangan kau lawan si Nasution gitu dia. Udah aku bilang, kau habis itu kau sakit kepala kau. 3 hari nggak bangun-bangun kau udah habis sama si Nasution gitu istrinya itu. Timpur juga. Udah aku bilang jangan ngomong sama si Nasution, nanti kau sakit habis sudah ngomong sama si Nasution 3 hari sakit katanya istrinya. Abang. Oke, lanjut. Abang, jangan dong dipotong-potong dulu supaya saya siapa itu yang potong? bisa Kamu yang dari tadi. Siapa yang potong? Kamu yang Gimana? jeda. Aduh, daripada nggak ada yang ngomong, oke. yang ngomong dong. Ngomong. Siap. Wah, kamu yang jeda. Ya, ini kau salahkan kita lagi aku. Oh, enggak, kepencet mungkin. Framing. Karena saya nggak lihat di layar HP, jadi kepencet mungkin. Oke, gini Abang. Oke. Jadi karena hukum yang dipakai oleh orang Yahudi saat itu adalah sebenarnya hukum mati Yahudi adalah dirajam pakai batu sampai mati. Ya. Salib itu, kematian di salib itu bukan hukumnya Yahudi, tetapi hukum Romawi. Nah, kenapa Yesus itu dan untuk penggenapan nubuat itu datang pas di zamannya Romawi menjajah Israel supaya tergenapi nubuatan itu. Kalau tidak ada penjajahan, jadi kalau tidak ada penjajahan Romawi terhadap Israel, maka mungkin Yesus belum datang karena hukum
karena tidak Oke. hukum yang dipakai mati. Udah, jangan panjang kali, udah panjang kali itu ngomongnya, kita dengar. Saya ini berapa menit kamu ngomong? Coba, oke, Kingdom. Yang saya jawab tadi, yang saya tanya tadi itu kan kamu sudah mengatakan bahwasanya orang yang paling berjasa dalam penggenapan nubuat yang kalian yakinin Yesus datang untuk dibunuh dalam bentuk penyelamatan kalian tadi itu adalah Yahudi dan tentara Romawi. Pertanyaannya, kalau mereka adalah orang yang paling berjasa untuk menggenapi itu, seharusnya mereka adalah orang yang paling diberikan riot. Menurut kamu, tentara Romawi itu semuanya, dan orang intelektualnya, dan orang-orang Yahudi yang membuat skenario fitnah terhadap Yesus itu, menurut kamu mereka di surga atau di neraka? Pak, begini Pak. Tunggu dulu, Joshua, kau dulu. Tadi dari tadi kau ngomong. Kingdom dulu, Kingdom. Aduh. Karena itu pasti terjadi, karena itu nubuat. Iya, pertanyaan saya bukan Mereka itu. tidak percaya Pak, tapi itu terjadi. Dengarkan dulu. Aduh, ini orang. Makanya jangan dibuang juga. Untuk lucu-lucuan aja. Oke. Maksudnya si Joshua-nya tetap jangan dibuang. Oke, langsung Kingdom. Ya, pertanyaan saya kamu sudah tangkap tadi di Kingdom. Berarti orang Yahudi tadi itu yang telah mensukseskan nubuat Allah kalian tadi itu dan tentara Romawi dan Alokojonya, maka seharusnya mereka di dalam surga atau di neraka mereka? Baik, Abang. Jadi jawablah itu, janganlah. Aku cuma sedikit loh, kalau tadi panjang ngomongnya, saya sedikit saja. Maksudnya kalau sedikit yang saya sampaikan itu, tapi kau jawab gitu loh, Kingdom. Nanti kau ceramah lagi kayak di gereja jadinya. Saya jawab simpel aja, singkat, padat dan jelas, Abang. Di surga atau di neraka mereka? Oke, orang Yahudi dan yang orang Romawi, ketika mereka mati dan tidak bertobat, pasti masuk neraka. Walaupun mereka orang paling berjasa. Ya. Berjasa dalam hal apa? Penuh penggenapan nubuat itu. Loh, kalau mereka nggak bunuh tadi kau punya Tuhan, kau tidak diselamatkan. Gimana toh? Tidak ada pengampusan dosamu. Abang. Oke, Abang. Jadi setelah mereka yang membunuh ini, mereka bertobat, mereka akan masuk surga. Contohnya gini, ketika artinya memang pembunuhan itu salah berarti. No, Abang. Loh, kan barusan kau bilang tadi mereka harus bertobat. Berarti kau meyakini pembunuhan Yesus itu salah. Berarti bukan penggenapan yang kau yakini. Kalau penggenapan seharusnya kamu tidak menyalahkan mereka. Iya. Jadi gini, Abang. Ketika mereka membunuh Yesus tetapi setelah mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan ini salah dan mereka bertobat, maka mereka akan masuk surga. Berarti pembunuhan itu salah berarti? Salah tadi pembunuhan itu berarti kan? Tidak salah, tadi bilang Kingdom, kamu jangan kontradiksi. Barusan kau bilang salah. Makanya yang dia lakukan. Gimana kalau saya jelaskan supaya Abang bisa dapat main poinnya, Abang harus dengarkan dulu. Bentar. Enggak, saya pengen, kita ini edukasi nih, ada 200 orang yang nonton ini. Saya pengen edukasi. Barusan kau bilang tadi, tunggu dulu. Setelah mereka tahu salah, berarti salah dibunuh itu. Berarti kalau seharusnya dia tahu, oh memang dia harus mati. Bersyukur, kan begitu seharusnya. Oh ternyata saya membunuh Tuhan, salah itu. Kan begitu cara tadi barusan kamu mengatakan. Bertobat karena dia sudah membunuh Tuhan, begitu ya? Dia bertobat karena sudah membunuh Tuhan, toh? Ya. Berarti pembunuhan Tuhan itu tidak benar, berarti ya? Abang. Ya, jawab dulu yang itu supaya enak. Ini edukasi kita ini. Kamu kan debater Kristen. Kamu harus membuat pencerahan ini. Ketika. Sebentar. Jangan panjang, saya sikit-sikit aja ngomongnya. Kamu buat cerita panjang, macet lagi. Itu dimarahi istrinya lagi. Jangan ngomong sama si Nasution, udah kayak gitu istrinya itu. Oke. Saudaraku. Nah, ini dimarahi istrinya dia. Oke, Mas Bro. Sinyalnya kena, sinyalnya cuma satu batang. Enggak, itu sengaja itu diputus istrinya, WP-nya. Jangan ngomong sama si Nasution. Udah aku bilang, asal selesai ngomong kau sama dia, sakit kau 3 hari, katanya. Jadi gini, Abang. Oke. Ketika Yudas WP-nya dimatikan sama istrinya. Lagi dia. Makanya putus-putus. Istrinya itu dimatikannya WP-nya, dimatikan hidupkan. Makanya jadi merah. Dia bilang, suamiku, udah ku bilang kalau si Nasution ngomong sakit kepalamu 3 hari kau sakit habis itu, udah ku bilang dimatikannya itu. Bandel kali kau gitu. Nah coba. Jadi WP-nya dimatikan sama istrinya. Abang,
Sudah ku bilang, jangan ngomong si Manasution. Sakit kepala nggak bisa kau lawan dia. Oke. Udah ku bilang jangan bertempur juga kau gitu kan. Abang sudah. Oke, ngomong. Abang. Sudah tadi kita nunggu kamu. Sudah katanya. Oh ya. Kami menunggu jawabanmu. Nah, sudah. Suaramu putus-putus. Aduh. Enggak. Oke. Kingdom, bentar. Aku ngomong sama istrimu dulu supaya tidak dimatikan itu kau punya wifi. Istriku sudah pergi. Kasih aku ngomong sama istrimu supaya aku bilang jangan. No, saya jauh dari perangkat, saya jauh dari wifi, jadi agak lemot dia. Tapi saya udah pakai data. Jauh dari wifi ya? Jauh dari wifi ya? Wifi, not so wifi. far from your wife ya? Oh. Ya, wifi, not wifi. Oke. Izin bicara, wifi ya? Bicara boleh. Oke. Lanjut. Oke, sebentar. Mantan. Udah. Jangan dulu Bang Mantan ngomong, saya ngomong dulu. Anda pakai etika ya. Saya udah dikasih izin, udah diam dulu ya. Begitu kalau berdiskusi ya. Saya kan dikasih izin. Saya udah minta izin, udah dikasih izin ya. Jadi kawan-kawan, beginilah kalau agama ya berasumsi ria. Akhirnya apa? Ya, satu kitab Bible melahirkan 60.000 denom. Masing-masing mentafsirkan bebas. Tidak ada panduan, tidak ada hadis. Itu urusan kami. Abang nggak punya. Makanya tadi narasi Kingdom ini kita narasi liar. Ketika dipertanyakan ini itu akhirnya dia mumet kayak benang kusut, nggak bisa dia memperbaiki lagi. Jadi itulah ya maunya kan satu jalur ya. Misalnya dikatakan pendeta demikian, jangan kau mentafsirkan lain lagi. Sepertinya apa yang dikatakan pendeta Bang Mantan Noten, berbeda dengan apa yang itu pendeta. Gitu. Masalahnya si Chris itu pendeta. Oh, pendeta si Kingdom kenapa? Itu pendeta dia. Antar sesama pendeta kok lain cerita. Karena begini. Mau 1 juta denom pun dasar keimanan Kekristenan adalah mempercayai Yesus adalah Tuhan. Saya ini calon Paulus loh, calon pastor dunia lu bisa kau ya. Apalah. Oh ya, Alkitab berkata, terkutuklah orang-orang. Karena saya pelajari Bible itu, Alkitab berkata, terkutuklah orang-orang. Akhirnya saya tobat, ya. Karena nggak mungkin A jadi B jadi C jadi selanjutnya gitu. Jadi muter-muter, apapun kalau diceritakan, akhirnya jadi muter-muter, mumet kayak benang kusut. Kenapa? Peristiwa itu sepertinya dikarang-karang jadinya. Gitu saudaraku ya. Jadi masa manusia bisa menubuatkan Tuhan? Itu satu logika falasi yang luar biasa. Oh, pantasan Anda ini mantan onten. Karena Tuhan Anda ini memang nggak paham Alkitab sama sekali. That's why Anda sekarang jadi mantan onten. Debat tentang Alkitab, yuk debat kau. Yuk. Oh, no. Coba kejadian. Biar dia jawab lagi. Keluaran 33 ayat 13. Apa bunyinya? Coba. Sebentar Bang Mantan Noten. Bibelmu tuh sebentar Bang Mantan Noten. Sebentar Bang Mantan Noten. Tadi si Kingdom udah terpojok, nggak bisa jawab pertanyaan Pak Nasution. Kita pojokkan dulu dia, suruh jawab. Iya, itulah buktinya. Enggak, saya mau jelaskan aja. Makanya semua banyak yang tobat mereka ini. Kenapa? Semua kalau satu komal ini semua Kristen dia pakai pasti beda-beda narasinya. Jadi itu saja dulu sementara. Kita pojokkan dulu, suruh jawab berdasarkan dulu Alkitab dia ya. Seperti orang saksi Jehovah tidak pernah berbeda narasinya. Oke, itu aja sementara. Jawab dulu pertanyaan Pak Nas tadi. Kau dari tadi muter-muter kau kayak ular. Lanjut. Jawab. Makanya jangan ribut. Bagaimana saya bisa menjawab kalau kalian ribut-ribut dikeroyok kayak begini? Sinyal kau koplak, macet-macet. Makanya jangan beli itu sinyal, jangan ketengan. Kan sinyalnya udah fine ini. Lanjut. Udah baik adanya. Ya udah lanjut. Jawab. Oke, apa yang dipertanyakan tadi? Coba diulang soalnya saya udah lupa nih karena udah kemana-mana. Aduh, coba dengarkan. Oke, dengarkan, Kingdom. Ya. Tadi kan saya tanya, dengarkan kita ulang lagi teman-teman semuanya di bawah ini lagi senang-senangnya nih kita dialog ini. Oke. Tadi kan kamu sepakat bahwasanya orang yang paling berjasa dalam keyakinan kekristenan kalian karena telah menggenapi nubuat harus matinya Tuhan itu di tiang salib itu adalah Yahudi dan
tentara Romawi dan algojo-algojonya. Saya tanya, apakah mereka masuk surga atau tidak? Tadi Anda menjawab, kalau mereka bertaubat masuk surga. Artinya mereka harus bertobat dulu dari perbuatan mereka tadi itu membunuh Tuhan, artinya itu salah. Kalau salah kan nggak perlu dia bertaubat. Artinya mereka harus kalau mereka bertaubat maka mereka masuk ke dalam surga. Kalau tidak bertaubat karena sudah membunuh Tuhan, maka mereka masuk dalam neraka gitu, Kingdom. Ya. Oke, Abang coba definisikan. Silakan, Kingdom. Bagi kepada saya, arti bertobat itu apa, Abang? Kalau kau yang menyebutkan, kau yang mengatakan. Kan coba Abang definisikan. Lo kamu yang mengatakan, namanya taubat. Kalau definisi bahasa yang taubat dalam itu datang dari bahasa Arab, bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Batak, bukan bahasa Indonesia, datang dari bahasa. Tunggu dulu, makanya kan kamu tanya sekarang, saya jawab dong. Makanya taubat datang dari sisi bahasa Arab. Taubat itu dikatakan artinya adalah menyesali sesuatu yang kita pernah perbuat. Itu arti taubat namanya dalam bahasa Arab. Ya, taubat artinya adalah menyesali apa yang kita pernah perbuat sebelumnya. Itu makna taubat. Nah sekarang makna taubat yang kau pahami apa? Menyesali. Tapi ada syaratnya lagi dikatakan taubat ya. Bedakan itu secara definisi bahasa, secara terminologi lain lagi nanti ada ada tambahannya. Ada tambahannya secara terminologi, secara etimologi adalah menyesali apa yang sudah diperbuat. Itu namanya taubat kepada Tuhan. Nah itu secara etimologi, secara terminologi nanti saya jelaskan kalau perlu. Ya, jadi arti bertobat itu artinya berbalik dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Nah, tadi kan Abang berkata bahwa orang Yahudi dan orang tentara Romawi yang membunuh Yesus itu, mereka masuk surga apa enggak? Makanya saya bilang, mereka kalau bertobat artinya menyesali apa yang mereka lakukan itu adalah salah dan percaya kepada Yesus yang telah mereka bunuh itu, maka mereka pasti masuk surga. Tetapi kalau mereka sudah melakukan kejahatan, berarti mereka harus bertaubat. Apa yang mereka lakukan pembunuhan tadi itu salah kan? Abang, salah kan? Dengarkan dulu saya jelaskan. Mereka sudah membunuh Tuhan tadi itu salah toh? Iya, artinya ketika mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan mereka kembali setelah membunuh kepada Tuhan, jalan yang benar, mereka percaya kepada Yesus yang telah mereka bunuh itu, maka mereka pasti masuk surga. Contohnya kayak gini, Abang. Ketika murid Yesus yaitu Yudas, jangan melebar dulu. Bukan, mereka harus tunggu dulu. Mereka harus bertaubat dari telah membunuh Yesus gitu. Iya, supaya yang lain juga paham, jangan saya aja gitu loh. Makanya kita ini supaya Abang dan teman-teman paham. Mereka harus bertaubat, rujuk kembali dari perbuatan mereka kan. Artinya pembunuhan itu adalah salah karena harus diminta taubat. Dan begitu. Dan mereka harus percaya kepada Yesus yang mereka bunuh. Kalau dia percaya itu nubuat harus digenapi, kenapa dia dianggap salah? Kan itu namanya logik yang terbalik. Justru kalau dia meyakin, oh ternyata itu sudah dinubuatkan pembunuhan itu. Oh berarti kita ini orang yang paling berjasa, pahlawan dong kita. Harusnya begitu, dia nggak perlu bertaubat. Dia harus bersyukur kalau nggak mereka bunuh. Habislah Kristen ini semua, nggak ada yang nggak ada yang diampuni mereka, nggak ada yang diselamatkan. Kan begitu cara logika sederhananya. Iya, sorry Abang, makanya berarti saya bilang Abang nggak paham adalah Alkitab. Abang ini kan ngomongnya kemana-mana. Sebenarnya apa yang Abang sampaikan ini tidak berdasar, tidak ada dasar saya kebenaran. Masih di situ mutar-mutar, belum lagi kemana-mana. Karena terlalu banyak mutar, akhirnya Abang yang coba lompat pagar. Jadi saya menjawab Abang itu sesuai dengan tadi barusan Abang bilang Alkitab. Kalau mereka bertahu, benarkah Abang Kingdom sayangku? Bukankah tadi Abang bilang kalau mereka bertaubat, mereka salah membunuh Tuhan, maka mereka percaya, maka mereka akan dapat surga. Kalau tidak, maka mereka masuk neraka. Kan itu tadi Abang yang bilang. Nah, jadi Abang mau mengingkari lagi. Artinya Abang secara tunggu bentar, biar Abang tangkap poinnya. Berarti Abang sendiri secara sadar meyakini bahwasanya pembunuhan Tuhan itu adalah salah, gitu loh Bang.
Tidak ada yang salah. Abang, dengarkan. Kalau abang baca Alkitab, Oh, nggak abang salah akan itu menemukan. pembunuhannya. Kalau begitu kenapa mereka harus Oke. bertobat? Berarti Aduh, benar. Sebentar dulu, abang. Yang mereka lakukan Sebentar benar berarti. dulu. Kalau abang ngomong terus, Oke, gimana? bagaimana saya bisa menjelaskan sehingga abang bisa pahami? Abang, Tidak, aku ketika ngomong. ya, ketika setelah penyaliban itu, Alkitab kan berkata bahwa waktu itu matahari menjadi gelap ya, nggak gelap gulita ya. Terus terjadi gempa bumi dan bait Allah itu terpecah ya dari bagi dua ya, dari atas sampai ke bawah ya. Nah, pada saat itu kejadian itu, kepala prajurit ini dia menyesali dan dia berkata bahwa orang ini benar-benar anak Allah. Dia disitulah baru dia sadar bahwa yang mereka lakukan menyalibkan Yesus salah. itu ternyata mereka Salah. melakukan satu kesalahan. Ya. Berarti salah kan? Ya, apa yang mereka Disitulah bunuh dari mereka salah kan? mengakui, kepala prajurit ini dia mengakui bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Yesus ini adalah orang yang benar. Tidak seperti dituduhkan Tapi oleh salah orang mereka Yahudi. membunuhnya toh. Saya suka sikit loh, saya potong Karena itu udah langsung untuk mati. penggenapan nubuat. Berarti- Penggenapan nubuat dan bahkan Yesus. Bentar abang. Bahkan Yesus. Assalamualaikum. Makanya saya bilang, saya bacakan di ayatnya ya. Iya, tunggu dulu. Tadi kan abang bilang dia menyesali. Artinya dia ini anak Tuhan. Dia menyesali sudah membunuh Tuhan. Kalau dia tahu itu adalah penggenapan, kenapa harus disesali, Kingdom? Gimana si Dokter Kingdom ini? Oke, seperti ini. Yesus berkata begini abang. Dokter Abang pula. dengarkan dulu. Oke. Matius 20 ayat 28. Tunggu dulu, jangan loncat pagar dulu. Kita bangun konstruksi berpikir yang sehat dulu, Kingdom. Iya. Tadi Ini kan terkoneksi apa? kamu bilang dia Ada menyesali. korelasinya. Oh, iya, makanya dia menyesali kan? Kamu bilang tadi kan menyesali. Sebentar dulu. Abang jangan Enggak, usah aku kemana-mana. ingin mengulangi apa yang Saya kamu bacakan ucapkan. ayatnya, Dia supaya menyesali abang enggak? bisa pahami. Kalau ayat ini Iya, saya aku bacakan, ingin memahami abang yang akan kau bisa ucapkan pahami tadi. konstruksi berpikir saya. Kalau kamu nggak kasih saya kesempatan memahami yang kau ucapkan, bagaimana kau ingin memahamkan yang lain? Tadi kan kamu bilang bahwasanya kepala tentara Romawi tadi itu menyesali apa yang sudah dilakukan atas pembunuhan Tuhan oleh kalian anggap tadi itu. Artinya dia menyesali pembunuhan itu. Artinya dia tahu itu salah. Berarti kamu juga meyakini itu salah. Enggak, tapi sekarang saya tanya deh. Jangan-jangan kita beda persepsi. Kamu merasa menyesal juga nggak kira-kira kalau kamu lah algojonya itu sudah membunuh Tuhan? Enggak, saya tanya kepada diri kamu deh dulu. Berarti abang sedang membawa saya bahwa Tinggal saya kamu mau dibawa atau itu enggak. ada di Jawaban posisi saya algojo. tadi kan kepala tentara Romawi itu sudah jelas dia menyesal. Kalaulah kamu lah tentara Romawinya itu, kau menyesal nggak telah membunuh Tuhan tadi itu? Oke, kalau saya algojonya, saya tahu saya akan menyesal saya telah membunuh Menyesal. orang salah. Karena Orang apa? yang tidak Karena apa? bersalah. Dan Karena saya apa? percaya kepada dia. Enggak, kenapa kamu menyesal? Itu sudah. dulu, saya mau tanya dulu perasaan kamu. Kenapa kamu menyesal? Ya ternyata apa yang saya lakukan itu adalah kesalahan. Karena membunuh, Karena membunuh orang yang tidak bersalah. iya, yang kalian anggap sebagai. Nah, tadi abang membawa saya sebagai Tuh, algojo. enggak, aku nanya dikit-dikit, Abang jawab membawa aja. saya sebagai apa? Iya, karena membunuh anak manusia yang kalian anggap sebagai kepala sapam atau sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai Nabi dan Rasul? Kan abang tadi mengatakan, abangku, sayang yang paling baik. Tadi kan abang bilang, kalau abang lah kepala Romawi itu, abang mengatakan akan menyesal karena telah membunuh anak manusia yang kalian anggap sebagai. Gitu loh bang, singkat aja. Abang berarti menyesal juga sudah membunuh Tuhan, gitu loh bang. Karena abang ini membawa saya kepada dua pribadi yang berbeda. Pertama, abang berkata Masalah bahwa pribadi saya algojo. Dwi Natur itu nanti aja dulu. Terus Kita sekarang abang berkata perasaan. bahwa Nanti aja, nanti kepada Dwi Natur itu abang jawab aja. Sekarang kan abang tadi bilang kalau abang lah kepala Romawinya, abang juga menyesal. Kenapa abang menyesal? Karena telah membunuh. Membunuh siapa? Orang. Abang bilang, orang ini Tuhan atau bukan? Telah membunuh Tuhan gitu bang, dengan tegas dan percaya diri gitu loh bang.
Ya udahlah. Sekarang abang nggak dulu, udah jangan. kesempatan kepada saya untuk menjelaskan. Jawab. Jangan. Nah ini ngambek gini saya nggak enak ini ngambek kan ini. Ada orang di sini masih ada Kristen nggak untuk bisa menjelaskan? Udah ngambek kan dia ini nggak ada lagi, makanya kan abang jangan pergi. Kalau abang pergi udah saya nanti kita. Abang aja nggak mau mendengarkan penjelasan saya. Ya salam, lebih banyak ngomong abang dari saya dari tadi. Lah, saya mau mempertanggungjawabkan iman saya, Alkitab saya. Abang tidak memberikan kesempatan. Jangan abang namanya abang lebih banyak. Kesempatannya kalau mau waktunya khotbah tadi jangan bicara di sini. Abang. Dijawab aja, jangan muter-muter. Diskusi jangan bicara iman. Oke, ya udah makasih abang. Ini kan udah ditarik sama istrinya itu. Udah ditarik sama istrinya. Udah aku bilang dari tadi jangan ngomong sama si Nasution, ngomong juga kau kan udah sakit kepala kau katanya. Itu Matius 22 dimarahin istrinya itu. Udah ditarik itu, udah dicubiti dia. Udah aku bilang dari tadi jangan ngomong sama si Nasution. 30 detik saja, 30 detik saja saya mau ngomong sebentar. Oke, ngomong lah. Oke. Maukah abang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Tidak mungkin dia seorang manusia. Dia mengatakan tidak kehidupan yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Dia adalah utusan sebagaimana ucapannya. Sejauh mana abang sudah mengenal Yesus yang diutus itu? Sejauh mana yang dia sebutkan? Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Oke. Sesungguhnya saya anak lebih kecil, bapak lebih besar daripada anak. Jadi itu saya aja tidak yang bisa berbuat dari diri saya sendiri. Tanpa bapak dan penghakimannya. Saya banyak kali yang sudah saya sebutkan. Tidak. Oke. Anak lebih besar, bapak lebih besar daripada anak. Saya tidak berbuat daripada dirinya sendiri. Maukah abang Taatilah Tuhanku, Tuhanmu, Allahku, Allahmu, kata dia. Betul. Abang mau nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Itu sama saja menentang Yesus, itu antikristus namanya. Yesus mengatakan dia nabi utusan, kau bilang dia Tuhan, itu namanya antikristus. Meyakini dia sebagai Tuhan adalah antikristus. Saya tidak mau jadi antikristus, saya ingin mencintai Kristus. Saya ingin mencintai dia sebagai nabi dan rasul, sebagaimana ucapannya sendiri. Kalau saya meyakini sebagai Tuhan, berarti saya adalah antikristus. Abang percaya kepada Yesus? Saya percaya dia sebagai nabi dan rasul, sebagai ucapannya. Abang sudah dibaptis belum? Kenapa harus dibaptis? Tidak ada dalam ajaran baptis. Memang itu meyakini sebagai Tuhan, maka harus dibaptis oleh pendeta. Kalau meyakininya sebagai utusan Rasul, maka itu adalah ajaran Islam. La nufarriqu baina ahadim mir rusul. Kami tidak pernah membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lainnya. Tidak ada. Meyakini dia sebagai Tuhan, baru kalian harus dibaptis. Oke, saya pamit dulu, Bang. Aduh kan, udah ditarik istrinya dia nih. Udah ku bilang, jangan ngomong sama si Nasution gitu. Sakit kepala kau, katanya. Coba. Ya itu. Nggak bisa jawab dia. Kalau kamu lah jadi kepala tentara Romawinya. Aku pun menyesal katanya. Dia menyesal membunuh Tuhan. Selamat pagi Fernando Silalahi. Ya, selamat pagi. Ini sama Bang mantan Oten dulu yang terapi itu. Silakan selain Leslie Tonga, selain. Siapa ini yang mau ngomong? Ini tema kita kayaknya nggak ada ya dibuat sama host ya. Host, tema kita apa pagi ini host? Temanya. Ya, dari tadi izin saya disclaimer lah ya. Dari tadi narasi si Kingdom itu muter-muter kayak benang kusut ya. Makanya antara sesama Kristen ya, kalau kita masukkan sini 10 Kristen pasti berbeda-beda karena mereka tidak punya penuntun dalam menerjemahkan Bibelnya. Kalau kita kan ada hadis ya dan sebagainya. Nah itu tadi. Jadi kayak apa dia sendiri pun bicara tadi A, ujungnya Z, nggak nyambung semua. Jadi itulah ya, sadarilah di Bibel Anda tuh sebenarnya bisa diartikan, bisa dimaknai kok. Lebih Alkitabiah saksi Jehovah ya dalam memaknai Alkitab itu sendiri. Jelas dia di dalam isinya utusan anak Allah katanya ya gitu kan. Bapakku, siapa itu bapakku, siapa itu anak manusia itu, siapa tuh utusan gitu. Harus jelas kerangkanya, jangan asal sebut. Udah dibilang di awal anak manusia, udah dibilang anak Allah kok jadi Allah kan gitu. Sudah dibilang utusan kok jadi Tuhan, nggak nyambung jadinya gitu kan kawan. Kawan Oten ya silakanlah Fernando Silalahi.
Bisa saya ngomong tapi jangan banyak yang ngoceh gitu. Ya, silakan. Anda saya injilin pagi ini ya. Ya, silakan. Orang-orang Kristen tak paham Biblenya. Jadi terpaksa saya yang injili orang Kristen. Saya yang menginjili Anda. Oh, ya silakan kalau Anda bisa menginjili saya Alkitab. boleh. Kalau gitu kita diskusi atau debat ya, silakan. Anda tidak punya Alkitab, jangan Bapak bilang Bapak punya Alkitab. Saya ini pakar Bible internasional. Ayo kita buktikan. Gak usah terlalu banyak ngomong. Ya udah, ayo kita buktikan. Ya udah, apakah saya bohong atau coba tidak? kamu pemahaman kamu, ya. Ya. Saya masuk dulu dari Kejadian, Perjanjian Lama. Ya. Bahwa di hari ke-6, Apa? di hari ke-6, Allah berfirman, kita ciptakanlah manusia segambar dan serupa dengan kita. Kejadian 1:26 ya, kenapa? Ya, Kejadian 1:26 ya, kenapa? Udah. Baru yang kedua, Allah menggambar manusia dari debu tanah. Debu tanah, terus? Ya, setelah dia gambar dengan bagus, dia mengembuskan. Gambarnya pakai apa? Pakai pulpen atau pakai kuas? Pakai apa gambarnya? Halo? Pakai gambarnya Allah itu pakai apa? Pakai kuas, pulpen itu pakai apa? Pakai tangan. Dia menggambar manusia itu pakai tangan dari tanah liat. Tuhan punya tangan ya berarti ya. Oke. Terus setelah dia gambar, dia menghembuskan rohnya kepada hidungnya Adam. Maka bangunlah Adam sebagai manusia pertama di dunia ini. Udah Pak ya? Baru Allah melihat si Adam itu tidak sempurna jika tidak didampingi seorang pendampingnya. Maka diambillah dari tulang rusuknya. Panjang kali saya nih. Terus apa esensi Anda? Apa esensi Anda? Jangan khotbah ini. Apa? Poinnya apa? Ya udah aku lari aja ke poinnya. Ya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu doktrin ya. Bapa itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu adalah sebutan. Tapi dia Bapa. Tapi dia punya firman. Dia punya firman. Dia punya roh. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, Allah sudah mempersiapkan untuk Adam kedua, itulah yang dinamakan Yesus Kristus. Di saat dia Pak, saya datang dulu. Enggak. Mana datanya? Adam kedua, Yesus Kristus. Mana datanya? Ada datanya, nanti saya buka Pak, makanya dengar dulu. Tidak bisa dilanjutkan diskusi ini. Sama saya diskusi nggak bisa gitu. Ya, nanti lupa saya. Saya ambil kesimpulan. Udah, kamu udah masuk asumsi liar Adam kedua. Pakai data. Saya akan pakai data. Buka data ya. Mana Adam kedua? Mana Adam kedua? Mana datanya? Saya ini pakar Bible dari internasional. Masa kau tahu? Coba. Saya pakai data entar. Mana dikatakan ada kedua? Sabar kau. Kalau nggak sabar kau ya bagusan nggak ada artinya. Buka datanya, jangan kau bayar gereja. Artinya diskusi. Buka. Nanti. Saya buka begitu, Anda tidak akan buka datanya Adam kedua. Menerima. Kalau oke, saya bicara kok gitu ya. Kalau Anda bilang Yesus Adam pertama gagal, masuk Adam kedua, berarti Tuhanmu nggak ada apa-apanya ya. Tuhanmu tuh keliru, Tuhanmu tuh nggak mampu, nggak berkuasa ya. Hancur kau sini ya. Justru berkuasa biar Anda tahu. Berarti Tuhanmu tuh nggak ada apa-apanya, dia gagal katanya. Kok Tuhan gagal ya? Makanya kau ngomong jangan asal ngomong sama saya ya. Makanya Tuhanmu tuh menyesal seperti di Bibelmu. Dengar dulu. Ya. Sama pakar Bibel dari internasional kau nggak usah cakap. Berarti Tuhanmu tuh nggak mampu men-set ya seperti seorang insinyur. Dia buktikan itu, Kau tadi bilang sudah gagal, kau bilang masuk Adam kedua. Bukan hancur yang kau situ. gagal.
Saya tanya datanya, kamu nggak sanggup, maka saya bongkar habis. Apa yang dia inginkan? Makanya saya bongkar. Kau bilang Tuhanmu gagal, masa Tuhan keliru dalam menciptakan sesuatu? Bukan Tuhan yang gagal, ada yang gagal. Kau, tobatlah kau Silalai. Saya ini mantan Kristen Protestan, ya, yang sudah tobat dari ajaran yang keliru. Bohong kau, ya. Iya. Makanya dengar penjelasan saya. Saya ini Batak Toba, Andi Silito nggak saya dari Sipahudar, biar kau tahu. Ya, sudah banyak tobat, biar tahu kau. Ya. Dengar dulu penjelasan saya. Jangan khotbah kau di sini. Kalau nggak percaya, kau mau buktikan data kau dari Protestan dulu. Kau dengar dulu penjelasan saya. Tadi ku minta datanya, mana Adam pertama gagal, Adam kedua. Kau tobat kau, jangan kau ucapkan lagi kau. Kalau kau ucapkan sekali lagi itu banyak orang mualaf nanti betul kau. Jadi jelas kau bilang Adam pertama diciptakan gagal, berarti Tuhanmu keliru. Berarti Tuhanmu nggak maha kuasa, nggak tahu apa-apa, bisa gagal dia, ya. Tidak ada kata doktrin sama saya di sini. Apa yang dia ciptakan itu si Adam yang dia inginkan dari ajaran-ajaran yang membingungkan itu. Tidak sesuai dengan harapan dia. Kau bilang Tuhanmu gagal. Berapa kali gagal jadi Tuhanmu? Yesus pun sudah gagal bila kau tahu, bila kau tahu. Aduh. 2 kali gagal Tuhanmu jadinya. Tidak pernah tahu. Makanya tahu sama saya, sama mantan Open, hati-hati berdeklarasi. Ya. Fernando. Ya silakan. Udah kelar belum diskusinya sama mantan Open? Saya hanya minta sebentar, tapi siapa ini Fernando, coba kau baca Yohanes 8:5 sampai 8 itu. Baca, silakan dibaca. Baca ya, Kak ya, silakan. Baca aja. Baca, udah ku tampilkan data, suruh baca kok nggak mau pula. Gimana nih? Udah saya baca ya. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Tetapi apakah pendapatmu mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka dapat menuduhnya? Tetapi Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah, seolah-olah ia tidak mendengar mereka. Ketika mereka terus menanyai, ia pun berdiri dan berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia melemparkan batu kepada perempuan itu terlebih dahulu. Lalu membungkuk pula dan menulis di tanah. Apa itu yang mau dibahas di sini? Nah, pertanyaannya dia nulis apa itu di tanah tuh? Ngapain Yesus kok nulis di tanah? Oh, gini Bu. Pertanyaan ngapain Yesus nulis di tanah itu? Gini Bu. Ya, ini biar Ibu ngerti. Semua menghujat perempuan yang pada saat itu orang yang berdosa. Iya, dia ngapain nulis di tanah? Kalau dia ditanyain kok nulis ke tanah dia. Kalau menulis di tanah itu tidak dituliskan secara letter-let. Ya Bu ya. Apa yang ditulisnya itu? Ngapain dia nulis di tanah tuh? Padahal dia lagi ditanyain. Terus nulis lagi di tanah. Apa yang ditulisnya itu? Ibu jangan ngambil satu ayat ini. Coba satu perikop. Iya, ini saya panjangkan ini. Ini sebenarnya saya mau bacakan yang Yohanes 8:8, tapi saya bawakan dari atas biar kau nggak berasumsi lagi mengatakan saya comot-comot. Nah, saya suruh kau baca dari atas sampai bawah. Ada 2 kali perkataan. Lalu dia tetapi Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. Tuh, 1. Terus yang ke-8, dia nulis lagi, lalu dia membungkuk pula dan menulis lagi di tanah. Nah, apa itu? Apa yang ditulisnya? Kenapa dia malah menulis? Apa yang salah menulis? Makanya saya bertanya, kenapa ditulis? Nulis apa di tanah itu? Masalah apa yang ditulis itu di tanah itu tidak perlu tahu. Tapi baca gimana sih? Masa apa yang dilakukan Tuhannya tidak diketahui, tidak ada dipermasalahkan? Gimana sih? Baca satu perikop, Bu. Jangan baca ini udah 10 perikop. Ini udah satu perikop ini. Itu soalnya ini 10 perikop ini. Yohanes itu banyak Bu, dari Yohanes 1 sampai Yohanes berapa? Iya, ini udah 10 perikop nih saya bawakan. 8 sampai udah Yohanes 8 5 sampai 8 ini. Udah 10 ini. Coba dijelaskan. Ngapain dia nulis di tanah?
Ini tadi kita tadi yang saya dengar, kenapa Yesus dihukum? Itu tadi Apalagi ceritanya kenapa dihukum larinya. Gini, Ini dia nih kan mau suruh perempuan-perempuan lain itu yang berbuat demikian. Dia berbuat demikian tuh gimana itu? Kok dilempari pakai batu? Nah, terus kenapa Yesus malah itu nulis di tanah? Siapa kalian yang tidak Di berdosa? mana ini perkataan berdosa? Di mana perkataan berdosa di sini? Ada, nanti saya buka, Bu. Mana Kebetulan tulisan handphone saya berdosa? satu, Di saya sini, jangan di situ. Saya di jalan nih. Kalau di rumah tadi saya buka Alkitab. Apa yang mau dibacakan? Kenapa, Bro? Bilang aja. Sudah, nanti biar Bapak tahu ya. Gugup. Kita tadi temanya adalah Oke, pertanyaan saya dijawab. Itu Yesus ngapain nulis di tanah dan apa yang ditulis sama Yesus? Bu, Ibu Tuhan coba loh, dulu di kantor. Pak, ini Tuhan loh. Tuhan nulis di tanah loh, wajib diketahui loh. Tuhan, masa Bapak gak menghargai Tuhan nulis di tanah itu? Harus Justru tahu. saya sangat menghargai, Bu, sangat menghargai. Harus tahu apa yang ditulis sama Yesus di tanah. Masa tidak diketahui? Gimana sih? Gini, Bu, Ini ya. nggak ada dalilnya nih. 2 kali dia nulis di tanah nih. Masa nggak ada yang tahu nih Tuhan nulis di tanah? Ibu kayaknya sudah cinta parah sama nih. kitab kami ya. Makanya Ibu buka-buka ini. Sebenarnya Ibu bahas masalah agama Ibu. Buka-buka. Saya, Bapak mau saya bukakan itu data lagi? Jangan, ini masih netral ini saya bawakan ini Pak. Kalau Ibu Ini saya masih buka-buka netral ini. Saya kitab cuma kami, pengen tahu apa yang ditulis Yesus di tanah Pak. Tuhan nulis loh saya Pak. sudah Gimana kasih coba? tadi, Bu. Saya tadi Tuhan sudah kasih nulis. Bu satu. Bu, dengar. Jika Ibu bekerja di dalam kantor Ibu, Ibu berbicara Henry dengan orang David lain. GM bisa hargai orang. Matikan suaranya dulu. Tolong menghargai orang ya, Henry David. Kalau tidak bisa menghargai, turun silakan. Orang lagi berbicara. Gini Bu ya. Di sini Tuhan menulis Pak. Jarang-jarang Tuhan menulis. Biasanya yang kalian sebut sebagai Tuhan itu berbicara. Ini menulis Pak. Jarang-jarang. Kenapa kalian tidak mengabadikannya? Apa yang ditulis sama Tuhan? Oh, bukan semua diabadikan, Bu. Apa perkataan bukan Yesus? semua Karena dia di umur 13 sampai di umur 30, dia tidak ditulis dia secara apa? Oh, ini sudah dewasa, Pak. Ini sudah dewasa. Apa yang ditulis sama Tuhan? Itu loh. Jarang-jarang. Biasanya kan kata Bapak, kata kalian itu para muridnya yang menulis, ya kan? Jarang-jarang Tuhan berbicara apa menulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarang-jarang Tuhan menulis, Pak. Ya, Pak. Gimana? Saya dengar, Pak. Dengar Bapak juga pembicaraan. dengar, Pak. Bapak juga dengar saya, Pak. Betul. Ya udah saya dengar. Ibu dulu saya dengar. Betul. Ya sudah, saya sudah ngomong. Silakan berbicara. Jawab pertanyaan saya. Apa yang ditulis Tuhan? Sudah saya berbicara, Bu ya. Iya. Home pimpa nggak, Pak? Pakai home pimpa tidak ini? Pakai home pimpa tidak? Apa itu? Iya, lanjut silakan. Di saat dia berusia 13 tahun sampai ke umur 30 tahun, dia tidak ada ditulis di sejarah dia. Bukan semua yang dia lakukan. Berarti yang kalau sudah masuk ke dalam Bible berarti usianya sudah di atas 30. Sudah di atas 30 tahun, oke? Buktinya dia sudah masuk. Sikapnya, ucapannya, perilakunya sudah masuk ke dalam Bible. Berarti ini sudah tidak umur di bawah 30 tahun lagi. Oke, benar? Berarti saya tanya. Enggak benar. Loh, gimana sih? Bapak bilang usia berapa? 12 sampai 30 tahun itu tidak diketahui apa yang dilakukan. Bapak bilang kan? Bapak ngeklaim sendiri kan? Enggak semua ditulis, berarti, bukan enggak apa yang dilakukan. Bukan benar. Tidak semua ditulis dan tidak ada riwayatnya dari usia 12 sampai 30 tahun. Berarti ini kan sudah ada muncul nih kan di usia berapa ini karena udah muncul. Dah, ini Tuhan menulis loh. Biasanya Tuhan itu berbicara doang. Yesus berbicara doang, kalian mencatat. Nah ini, ketika Yesus menulis di tanah, kenapa tidak kalian lihat apa yang ditulisnya? Ayo, 2 kali loh Yesus menulis di tanah. Kenapa tidak ada yang mencatat? Apa yang dicatatnya? Apa yang ditulisnya? Bu, gini Bu. Gini Pak, baik. Ya, begitu.
seperti manusia, layaknya manusia, bukan semua orang tahu apa dengan apa yang kita tuliskan. Ya. Bukan semua manusia apa tapi yang kita kenapa tulisan Paulus diketahui, Pak? Oh, itu udah ditulis, itu resmi Bu. Ini tulisan Yesus, Pak. Yesus yang kalian bilang sebagai Tuhan, kenapa tidak semua tercatatkan? Tapi kenapa tulisan Paulus tercatatkan dan kalian pedomani? Oh, bukan semua juga Paulus ditulis Bu, apanya riwayatnya? Enggak semua. Jadi coba jelaskan yang mana surat Paulus itu, Pak? Coba jelaskan yang mana aja surat Paulus. Apa? Galatia. Yang mana aja surat Paulus? Galatia, Timotius, terus apa lagi, Pak? Banyak. Apalagi? Iya, sebanyak itu tulisan Paulus diabadikan menjadi kitab kalian kan? Iya. Kenapa tulisan Yesus 2 biji tidak diabadikan? Padahal kalian bilang Yesus itu Tuhan. Ayo jelaskan. Bukan enggak diabadikan, Bu, tapi bukan semua juga apa yang dilakukan Tuhan Yesus dituliskan. Nah, ini berjongkok aja dituliskan, Pak. Dengar, Bu. Yesus duduk di tanah dituliskan, Pak. Dengar, Bu. Waktu dia menyembuhkan orang yang tuli dan buta yang selama. Tapi Pak, Yesus menulis di tanah itu dicatat. Kenapa tulisan di tanah itu tidak dicatat? Ayo, kenapa? Sama seperti pertanyaan tadi Bapak itu. Apa dibikin menulis? Apa dibikin menulis? Masuk akal. Masuk akal kata-kata saya kan? Menulis? Bapak bilang tidak semua yang dilakukan Yesus tidak dicatat loh. Dia berjongkok di tanah sambil nulis itu dicatat, Pak. Oh, nggak harus dicatat, Bu. Nggak harus dicatat. Itu dicatat, Pak. Lalu, nah dia mana? 2 kali supaya tuh. mereka dapat. Tetapi Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya di tanah. 1. Lalu yang terakhir, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. 2. Dia membungkuk untuk menulis di tanah aja ditulis. Tetapi tulisan di tanah tidak dicatat. Kenapa tidak dicatat? Ayo. Ditulis. Lah, dia jongkok aja ditulis? Enggak, Bu. Itu jongkok 2 kali ditulis, Bu. Pak. Entah apa yang dia tulis, dia itu bukan semua harus dituliskan di dalam Alkitab. Berarti tidak penting. Bukan tidak penting. Berarti tidak penting, gitu. Ya, penting banget. Bukan nggak penting. Itu Tuhan penting. Loh, Pak. Itu Tuhan. Ya. Tuhan menulis di tanah. Kenapa tidak tercatat? Berarti tidak penting kalian anggap. Benar? Penting. Kenapa tidak ada pencatatannya? Bukan apa semua yang dicatatnya? Kalau memang Bapak bilang penting. Iya, tapi dia jongkok, Pak, 2 kali, dua kali jongkok di tanah, nulis, Pak, dicatat, Pak. Ibu hanya nanya yang jongkok. Iya, Pak. Iya, gimana, Pak? Tapi apa menulis, Pak? Saat menyembuhkan orang yang tuli dan buta. Ini menulis, Pak. Dia jongkok di tanah, menulis di tanah, ditulis, Pak. Iya. Pak, menulis di tanah sambil jongkok aja dicatatkan. Kenapa tulisannya tidak tercatat apa yang ditulis dari tanah? Halo, selamat pagi. Pagi, Camat Tanpa Langit. Tapi apa yang dia tulis? Berarti bisa dibilang jongkoknya lebih penting daripada tulisannya, Pak. Oh, karena beliau menjongkok, ada pencatatan, Pak. Kami seperti itu. Jangan Yesus menjongkok saja dicatatkan. Siapa Dabling? Suara mula di sini aman-aman aja kok. Iya tidak? Oke, bisa jawab. 2 kali membungkuk dan menulis di tanah itu dicatatkan dan diabadikan di kitab. Tapi apa yang tertulis di tanah itu, kenapa kalian tidak tahu? Bu, gini Bu, tadi kayaknya topik pembicaraan pagi ini yang saya dengar bukan di situ, biar Ibu tahu. Apa topiknya? Tidak ada topiknya. Bagaimana Tuhan Yesus tersalib? Nah, bagaimana Tuhan Yesus tersalib? Ini topik ini aja Bapak belum selesai. Topik yang sepele, yang menurut Bapak sepele, yang tidak mungkin tercatatkan. Ini belum selesai, Pak. Coba dibantu dulu. Apa yang dicatat Yesus itu di tanah? Ini udah selesai, Bu, ya. Apa yang dituliskan dia di dalam tanah itu bukan harus ditulis di dalam. Turun dulu, Camat Tanpa Langit, Dabling. Di sini tidak ada yang Dabling. Apa yang ditulis dia
Itu bukan harus semua itu di apa Bu? Dimasukkan, ditulis ke dalam Alkitab. Apa yang dia lakukan tidak mungkin dicatatkan di kitab, Bapak bilang kan. Tapi ketika Yesus membungkuk dan menulis di tanah itu dicatatkan. Kenapa tulisan Yesus sebagai Tuhan itu di tanah tidak kalian catatkan? Oh Bu, bukan seperti kita orang di sana Bu. Mau berak juga ditulis. Bapak menganggap Yesus itu penting tidak? Aduh. Yesus menganggap Bapak menganggap Yesus penting tidak? Penting. Penting. Tapi kenapa apa yang dicatatkan Yesus di tanah tidak kalian catat dan menganggap itu seolah-olah tidak harus ada di situ? Kenapa camat ya? Bu, saya sudah bilang tadi. Sinyalnya kali. Semua apa yang dituliskan Yesus di tanah itu manusia harus tahu. Pertanyaannya kami Bang, gini Bang, saya jelaskan ya. Ini kan memangnya sebelum itu kan apa? Ya. Jadi itu yang ditanyakan, apa isi tulisannya, apa tulisan yang dicoret di tanah itu sampai 2 kali, lalu berdiri jongkok lagi, baru menulis lagi gitu.